Yodava tega membunuh orang tua Abbas Ashar 58 tahun dan Heri Riani 54 tahun serta kakak kandungnya Dea Khairunisa 25 tahun dengan racun. Bahkan dia melancarkan aksinya hingga 2 kali. Dan pada akhirnya si Dio ini mengakui perbuatan yang sudah dilakukannya, yaitu meracun kedua orang tuanya. Dan dia akhirnya mengaku ke polisi bahwa dialah pelaku utama pembunuhan dari kedua orang tuanya dan kakaknya, guys. Dengan menggunakan racun sianida atau arsenik yang dia beli melalui online. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dio ini umurnya baru 22 tahun, guys. Warga Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Ia diduga mencampur racun ke teh hangat dan es kopi yang kemudian diminum oleh anggota keluarganya. Yang memang kebiasaan dari keluarga ini setiap pagi selalu minum teh. Ya, mungkin baru bangun tidur dan sebelum menjalankan aktivitas mereka. Namun entah apa yang terjadi, konflik apa yang terjadi, dan apa yang ada di otak si Dio ini ya. Kok bisa-bisanya tega meracuni kedua orang tua dan kakaknya, orang yang sudah melahirkan, menyayangi dari kecil, merawat dari kecil, setelah besarnya jadi bangsat ya, membunuh kedua orang tuanya sendiri tanpa berpikir panjang. Karena yang dilakukan oleh Dio ini benar-benar niat sekali, guys. Dia sudah berniat membeli secara online ya, sudah diniatkan membeli racun untuk membunuh orang tuanya sendiri, guys. Dan di sini benar-benar terlihat bahwa kemungkinan ada dendam pribadi, dendam kesumat ya dari Dio ini, sehingga dia mau melakukan perbuatan yang sangat keji itu. Dio ini terkenal pendiam, guys. Dan dalam keluarga ini, Dio ini adalah anak bungsu dari pasangan suami istri Ashar dan Riani. Pelaku juga tak lain adalah adik kandung dari Dea, anak pertama keluarga tersebut. Jadi mereka ini mempunyai 2 anak, cewek dan cowok. Sang ayah, Abbas, merupakan pensiunan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN, Kementerian Keuangan, sedangkan Riani adalah ibu rumah tangga. Kakak laki-laki kandung dari Riani, Agus Sutiarso, memberikan kesaksiannya. Ia mengaku syok mengetahui korban dibunuh oleh anak kandung sendiri. Rencana pembunuhan kedua orang tua dan kakaknya ini bukan pertama kali ya yang dilakukan oleh Dio ini. Tapi seminggu sebelumnya, Dio ini ternyata sudah mencoba melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini, namun tidak berhasil dengan mencampurkan racun arsenik ke es dawet yang dia beli di luar dan dia berikan langsung ke ayah dan ibunya serta kakaknya ini. Dan takaran racun yang dimasukkan ke es dawet pada waktu itu cuma sendok. Dan alhasil kedua orang tuanya serta kakaknya cuma mules dan mencret. Karena tujuannya tidak tercapai, si Dio ini akhirnya membeli lagi secara online racun arsenik untuk yang kedua kalinya. Dan kesempatan itu benar-benar dilancarkan oleh Dio ini pada saat kedua orang tua dan kakaknya berada dan kumpul di rumah. Dan dilakukan pada saat ibunya keluar dari dapur. Pada saat itulah kesempatan yang dilakukan oleh Dio ini dengan cara mencampurkan 2 sendok sekaligus ke dalam gelas yang berisi teh dan kopi yang sudah siap saji untuk diminum oleh kedua orang tua dan kakaknya. Dampak dari racun yang dimasukkan oleh si Dio ini benar-benar bukan sekedar mencret lagi, tapi benar-benar merusak seluruh organ yang ada pada tubuh mereka, guys. Seperti memberikan efek kemerahan pada saluran nafas hingga saluran pencernaan. Bahkan seperti terlihat terbakar. Dan setelah diotopsi benar-benar diketahui
korban ini minum air atau cairan yang ada racunnya karena dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah dan seperti terbakar. Dan para korban ini mungkin karena merasa panas, merasa kesakitan ya, mereka ditemukan di kamar mandi. Mungkin karena saking panasnya ya, mereka mencoba untuk memuntahkan kembali minuman yang sudah mereka teguk ya di kamar mandi. Zat beracun tersebut langsung bereaksi selama 15 sampai 30 menit. Jadi setelah minum, terasa panas berjarak antara 15 sampai 30 menit. Mereka benar-benar kehilangan nyawa mereka. Jadi benar-benar ini merupakan sianida racun yang sangat mematikan ya. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian setelah Dio ini tertangkap, Dio mengaku bahwa dia itu merasa sakit hati karena dia merasa menjadi tulang punggung oleh kedua orang tuanya, guys. Dan Dio mengaku bahwa dia dituntut untuk membiayai kebutuhan hidup atau tulang punggung keluarga. Paman tersangka, Sukoco, juga mengatakan pengakuan tersangka terkait motif pembunuhan karena menjadi tulang punggung keluarga tersebut tidaklah benar. Dan mungkin saja ini adalah sebuah pembelaan diri dari Dio ya, dan dia merasa tersakiti gitu kan. Sebab selama ini tersangka justru diberi uang oleh kedua orang tua setiap bulan. Malah menurut pamannya, si Dio ini merupakan anak manja yang memang tidak bekerja, yang suka menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang keluarga ya. Dan menurut pamannya, meskipun Dio ini memiliki karakter yang kurang baik, orang tuanya tetap menyayanginya. Mereka selalu memberikan dukungan kepada Dio. Pihak keluarga besar kini mencari informasi kemungkinan Dio mempunyai pinjaman atau utang di luar. Oke, sebenarnya di sini yang paling penting itu adalah mendidik anak ya. Karena kalau orang tua sudah sibuk kerja, orang tua sudah tidak ada mendidik anak secara mental, hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dan pada dasarnya mental, akhlak dari seorang anak itu sangat penting sekali. Ya, kita tidak tahulah apa yang terjadi, kenapa baru-baru ini sering banget terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh keluarga ya. Termasuk banyak sekali gangster-gangster yang merajalela. Mungkin itu dikarenakan dampak ekonomi ya, ataupun memang karena pendidikan yang kurang. Karena beberapa tahun yang sudah lalu ya, itu kan kita juga seluruh dunia terdampak oleh virus corona ya, sehingga pendidikan itu nggak sampai ke otak para anak-anak yang sekarang baru beranjak dewasa ya. Karena ya sekolah secara online, sehingga hanya diberikan pelajaran saja tanpa sempat lagi dididik perilaku serta kelakuan yang baik ya.